Oke, halo. Nah, teman-teman semua, kalian semuanya sudah mempelajari kan tadi Pancasila dari sudut pandang sejarah dan hakikatnya dari 2 video sebelumnya berkaitan dengan Pancasila dari milestone-nya, dari mulai Majapahit, kemudian BPUPK, kemudian ke Panitia 9 dan kemudian di sidang PPKI. Nah, sekarang mari kita pahami secara hakikatnya ya, kalau tadi teman-teman semua mempelajari tentang sejarahnya, ya, peristiwa-peristiwa penting dari Pancasila ini, sekarang kita menemukan, pembahasan, ya. Pembahasannya itu berarti Pancasila itu adanya kapan gitu loh. Karena ketika kita menjawab Pancasila adanya sejak zaman Majapahit, jawabannya betul. Sejak zaman BPUPK jawabannya betul, Panitia 9 betul, PPKI juga betul gitu. Namun untuk memudahkan ya kita memahami Pancasila ini, mari kita sekarang berpikir sejenak, oke? Nah, sebelum ke sana, saya izin menambahkan dulu ya, takutnya kalian nggak ngerti tentang ini nih, di bagian Majapahit di Pancasila ini. Oke, Pancasila di Majapahit ini tepatnya di pada buku Sutasoma ya, ada 5 sila dasar ya atau 5 sila yang kemudian menjadi apa ya istilahnya yang menyebutkan istilahnya Pancasila. Pertama, menurut referensi yang saya temukan, yang pertama itu Pancasila era Majapahit itu pertama itu bunyinya kayak gini, tidak boleh melakukan kekerasan. Oke, kita zoom dikit sebentar. Oke, ini Pancasila versi Majapahit ya. Kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Keempat, tidak boleh berlaku berbohong. Dan kelima, tidak boleh meminum minuman keras. Oke. Nah, itu adalah Pancasila versi Majapahit. Ya, sama ya, jumlahnya juga sama ada 5 begitu. Nah, itu versi Majapahit pada kitab Suta Soma. Oke. Nah, kalau kita pahami lagi sekarang dari kitab Negara Kartagama, oke. Gitu. Kalau Negara Kartagama itu ada di dalamnya itu ada sebuah kata sama, dan katanya itu adalah sama Pancasila. Namun Pancasilanya itu di dalamnya adalah 5 pantangan raja ya. 5 pantangan yang tidak boleh dilakukan raja. Oke, apakah sama kayak Sutasoma atau berbeda? Itu mari kita pahami lagi di kemudian hari. Namun namun pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana kerajaan Majapahit itu, tapi kita akan memahami tentang hakikat dari Pancasila itu. Oke, mari kita lihat yang warna ungu, yang warna putih di sini, dan yang warna putih juga di sini. Oke, berarti kalau kita lihat, ya saya coba lingkari ya, saya coba lingkari dengan warna yang lain, kita kasih warna merah biar nggak pusing. Oke, nah ini Pancasila versi pertama. Di sini juga adalah Pancasila versi kedua, dan di sini adalah Pancasila versi ketiga. Jika melihat ketiga versi Pancasila ini, apa persamaannya? Ya, sama-sama apa? Sama-sama 5 nilai atau dasar atau prinsip. Maka sah nggak ya versi satu, versi 2, versi 3 disebut ya yang memiliki sama-sama 5 prinsip ini disebut dengan sebutan Pancasila? Jawabannya adalah sah.
Karena apa? Nah, di sini yang sering kita temukan ya waktu dulu, waktu sekolah dulu. Sering banget guru itu memulai itu pembelajaran itu dengan, oke, apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah panca artinya 5, sila artinya dasar gitu loh. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, betul ya. Namun dulu kita nggak dijelaskan bagaimana kerumitannya Pancasila ini. Jadi pertanyaannya lagi, balik lagi. Betulkah versi satu dikatakan Pancasila, versi 2 dikatakan Pancasila, dan versi 3 dikatakan Pancasila? Jawabannya adalah betul, karena di versi satu itu juga mereka punya 5 nilai, ya, 5 nilai. Kemudian di versi 2 versinya Soekarno juga ada 5 nilai, dan versi 3 versinya Pancasila saat ini ada 5 nilai juga. Jadi sebetulnya Pancasila itu apa sih? Oke. Jadi Pancasila itu apa sih? Karena pada Majapahit Pancasila istilahnya. Pada BPUPK atau sidang pertama yang disampaikan oleh Bung Karno, namanya sama Pancasila. Dan pada versi ketiga, versinya PPKI yang sampai saat ini adalah namanya Pancasila juga. Ya, sederhananya Pancasila itu adalah sebuah apa? Sederhananya Pancasila itu adalah sebuah istilah. Oke, ya. Istilah yang apa? Yang menyebutkan mengenai 5 nilai dasar. Itu namanya disebut dengan istilah dari Pancasila, itu adalah sebuah istilah yang menyebutkan tentang 5 nilai dasar ini, sebutannya adalah Pancasila. Oke? Jadi ketika kita berbicara Pancasila itu, ya, kita nggak bisa berbicara Pancasila itu hanya berbicara apa, misalkan, ketuhanan saja. Apakah ketuhanan saja adalah Pancasila? Jawabannya tidak. Apakah ketuhanan kemanusiaan adalah Pancasila? Tidak. Persatuan aja? Bukan. Kerakyatan aja? Dan seterusnya bukan. Namun ketika kita berbicara Pancasila, kita akan berbicara 5 nilai ini. Makanya dalam implementasi Pancasila, oke, kita harus melaksanakan 5 nilai ini. Satu, ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya, kerakyatannya, dan keadilan sosialnya. Nah, nanti pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila ini, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana keterkaitan nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Oke, itulah sejarah Pancasila dan itulah juga hakikat dari Pancasila. Jadi, Pancasila itu adalah 5 nilai dasar yang kemudian di Indonesia disahkan yang berbunyi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan mana Pancasila era Soekarno, mana Pancasila era Majapahit, dan mana Pancasila era Panitia 9 dan Pancasila pada PPKI. Ketika sekarang yang ada saat ini adalah Pancasila yang kita jadikan sebagai ideologi, Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara, yang mana Pancasila itu digali, oke, dilahirkan dari mana? Dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila itu hakikatnya berasal dari mana? Pancasila itu lahir, tumbuh, dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, nah ini kata kuncinya. Jadi ketika ada orang lain bertanya, kenapa sih harus Pancasila? Gitu. Karena Pancasila lahir, tumbuh, dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Itulah hakikat dari Pancasila. Karena Pancasila inilah yang menjadi identitas bangsa. Pancasila inilah yang menjadi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila lahir di Indonesia. Pancasila juga tumbuh di Indonesia dan Pancasila juga berkembang di Indonesia. Gitu. Beda halnya kalau kita menggunakan ideologi lain di Indonesia. Oke, bisa jadi bisa masuk, tapi bisa jadi juga tidak sesuai. Karena nilai kebudayaan yang ada di Indonesia itu bisa jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di negara yang lainnya. Oleh karena itu jangan paksakan ideologi luar untuk masuk ke Indonesia. Oke, yang paling tepat ideologi bagi Indonesia itu adalah apa? Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila lahir, tumbuh, dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang tadi sudah saya jelaskan, milestone-nya dimulai dari Majapahit, BPUPK, Panitia 9, sampai akhirnya ditetapkan saat 18 Agustus tahun 45 oleh apa? Oleh PPKI sampai dengan sekarang sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Oke,
Sekian saja materi kita di sejarah Pancasila. Semoga kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik, karena ketika materi ini sudah dipahami dengan baik, kita akan memasuki materi selanjutnya mengenai Pancasila di chapter yang selanjutnya. Thank you.